Tafsir Quran Surah Al-Muluk ayat 7. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. Quran Surah Al-Muluk ayat 7. Tafsir menurut Zubatut Tafsir min Fathil Qadir atau Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar, Mudatsir Tafsir Universitas Islam Madinah, idza ulqu fiha, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, yakni jika mereka dilemparkan ke neraka seperti kayu yang dilempar ke dalam kobaran api. Sami'u laha syahiqa, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, yakni suara yang mirip suara keledai ketika pertama bersuara. Wa hiya tafur, sedang neraka itu menggelegak, yakni neraka mendidih bersama mereka seperti periuk yang mendidih. Suara keledai diartikan sebagai banyak orang yang berteriak karena siksa kubur yang begitu kejam dan menghasilkan suara seperti keledai. Adapun tafsir lainnya, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa makna syahik adalah suara yang keluar dari bagian dalam tubuh dengan sangat kuatnya seperti suara keledai. Atau ringkasnya, syahik bermakna teriakan. Maksudnya adalah ketika orang kafir itu dilemparkan ke dalam neraka, neraka pun akan berteriak. Lantas, bagaimanakah lagi siksaan neraka bagi orang-orang kafir tersebut? Ibnu Jarir At-Tabari juga mengatakan bahwa makna tafur adalah mendidih. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan neraka itu mendidih gara-gara orang kafir yang masuk di dalamnya. Gambaran mendidihnya adalah seperti sebuah biji yang jumlahnya sedikit mendidih dalam air yang jumlahnya banyak. Itulah keadaan neraka yang berteriak dengan kencangnya dan mendidih karena orang kafir yang masuk di dalamnya. Pada kisah Nabi Muhammad mendengar suara siksa kubur yang pertama, yaitu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melewati kuburan yang berisi 6, 5 atau 4 orang. Dalam hadis riwayat Muslim, Zaid bin Sabit menceritakan bahwa pada saat Rasulullah berada di kebun Bani Nazar dengan menunggangi keledai, tiba-tiba keledai tersebut menyimpang dari jalanan. Bukan hanya itu, keledai yang dinaiki Rasulullah tersebut lari dan hampir saja menjatuhkan beliau. Ternyata diketahui tempat yang dilewati tersebut merupakan kuburan yang berisi beberapa orang. Kemudian beliau bertanya kepada salah satu laki-laki, "Siapa yang mengenal penghuni kuburan ini?" Laki-laki itu pun menjawab, "Saya." "Kapan mereka meninggal?" Nabi Muhammad SAW bertanya lagi. "Ketika mereka syirik," jawab laki-laki itu. Lalu setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburannya, dan kalau bukan karena kalian akan takut menguburkan, sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar Ia memperdengarkan azab kubur yang kudengar kepada kalian." Neraka yang membara menurut sains. Wahiyya tafur, sedang neraka itu menggelegak, yakni neraka mendidih bersama mereka seperti periuk yang mendidih. Imam Ja'far As-Shadiq pernah meriwayatkan dari kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Sungguh api kalian ini adalah satu bagian dari 70 bagian neraka jahanam, dan telah dipadamkan 70 kali dengan air kemudian dinyalakan. Jika tidak dengan cara itu, maka tidak bisa dinyalakan. Si jago merah yang kita tahu bisa menghanguskan satu desa dengan mudah, ternyata hanya satu bagian dari neraka jahanam yang sudah dipadamkan 70 kali. Lalu, bagaimana dahsyatnya api neraka jahanam?" Nabi SAW pernah menanyakan tentang keadaan api neraka itu. Maka, malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan neraka, lalu menyalakan api neraka itu selama 1000 tahun sehingga baranya berwarna merah. Kemudian
Allah menyalakannya, menambahkan panasnya selama 1000 tahun lagi, sehingga baranya berwarna putih. Dan dia menyalakannya, menambahkan kembali panasnya selama 1000 tahun lagi, sehingga baranya berwarna hitam. Maka neraka itu hitam kelam seperti hitamnya malam yang sangat gelap pekat. Tidak pernah tenang kobaran apinya, dan tidak pernah padam atau berkurang bara apinya. Api merupakan oksidasi yang cepat terhadap suatu material dalam proses pembakaran kimiawi yang menghasilkan panas, cahaya, serta hasil kimia yang lain. Api berupa energi berintensitas yang bervariasi serta memiliki cahaya. Penemuan cara menghasilkan api merupakan salah satu hal yang paling berguna bagi kehidupan manusia. Banyak sekali manfaat api yang kita rasakan sehari-hari. Tingkatan suhu api bisa kita lihat dari warna nyala api tersebut yang menunjukkan tingkat efisiensi pembakarannya. Api memiliki tingkatan panas berdasarkan warnanya, yaitu: yang pertama ada api putih. Api yang paling panas ini berada di dalam inti matahari. Api putih muncul akibat adanya reaksi fusi oleh matahari. Karena suhunya yang melebihi 2000 derajat Celcius, api putih banyak dipakai di pabrik-pabrik yang memproduksi material besi dan bahan sejenisnya. Api ini mungkin sangat jarang kita temui. Yang kedua ada api biru. Api biru mempunyai suhu sekitar 1500 derajat Celcius. Mungkin api ini sering kita jumpai, yaitu di kompor gas yang ada di dapur. Yang ketiga ada api kuning. Api ini mempunyai suhu sekitar 1200 sampai 1500 derajat Celcius. Api kuning biasanya dihasilkan oleh pembakaran minyak tanah yang juga cenderung ke jingga. Yang keempat ada api jingga. Api berwarna jingga sering kita jumpai pada pembakaran kayu atau arang. Api ini mempunyai suhu yang lebih dingin dibandingkan api kuning. Suhunya berada di kisaran 1000 sampai 1200 derajat Celcius. Yang kelima ada api merah. Api merah merupakan api dengan suhu yang paling rendah. Suhunya berada di bawah 1000 derajat Celcius. Api ini biasanya kita temui di bagian paling luar dari nyala api. Pembakarannya pun bisa dibilang kurang sempurna. Ilmuwan telah mempelajari bahwa api merah berhubungan dengan suhu dari 980 derajat Fahrenheit sampai 1800 derajat Fahrenheit. Api berubah menjadi oranye ketika suhu mencapai 2000 derajat Fahrenheit sampai 2200 derajat Fahrenheit. Ketika suhu mendekati 2400 derajat Fahrenheit sampai 2700 derajat Fahrenheit, api tampak putih. Untuk info, 320 derajat Fahrenheit sama dengan 160 derajat Celcius. Warna api sangat dipengaruhi oleh elektron-elektron dalam api yang selalu berpindah-pindah. Setiap unsur mempunyai spektrum emisi tertentu, dan bila tersorot api, maka akan memancarkan radiasi elektromagnetik yang akan menghasilkan pancaran api dengan warna-warna tertentu. Secara teori, api terjadi dari reaksi pembakaran senyawa yang mengandung oksigen. Jika suatu reaksi pembakaran kekurangan oksigen, maka efisiensi pembakaran berkurang dan menghasilkan suatu senyawa karbon seperti asap atau jelaga. Ketika para ilmuwan mempelajari api dan hubungan antara temperatur, dan mereka menemukan bahwa warna api adalah merah, kemudian jika ditinggikan suhunya, maka warna api akan menjadi putih. Dan jika dinaikkan lagi suhunya, maka warna api akan berubah menjadi hitam. Dan fenomena ini disebut oleh para ulama radiasi benda hitam. Kira-kira begitu adalah panas menurut warnanya dan mekanisme terjadinya api. Namun, ada benda lagi yang terpanas di dunia, yaitu inti bumi. Inti bumi sangatlah panas, diperkirakan suhunya mencapai 6000 derajat Celcius atau setara dengan suhu permukaan matahari. Dari situs Scientific American, panas inti bumi dihasilkan lewat beberapa cara. Pertama, panas dari proses pembentukan planet. Kedua, adanya gesekan oleh material inti yang lebih padat. Ketiga, pengaruh unsur radioaktif
Panas yang ada di dalam inti bumi membutuhkan waktu yang cukup lama agar bisa keluar. Hal ini ditambah dengan proses penyaluran panas di bagian inti tersebut. Akibatnya, sebagian besar panas masih tersimpan, bahkan terus bertambah sejak planet terbentuk. Sumber panas inti bumi lainnya berasal dari material padat yang kaya akan besi. Saat material tersebut membentuk inti planet ke bagian pusat, secara otomatis akan menghasilkan panas sekitar 3000 derajat Fahrenheit atau sekitar 1648 derajat Celcius. Di dalam kitab Shahihain disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Neraka mengadu kepada Tuhannya. Untuk itu ia berkata, 'Ya Tuhanku, sebagian dariku memakan sebagian yang lainnya.' Maka diberi izin baginya untuk mengeluarkan 2 kali hembusan nafasnya, sekali di musim dingin dan yang sekali lagi di musim panas. Maka yang sangat dingin yang kamu jumpai di musim dingin bersumber darinya, dan panas yang amat terik yang kamu jumpai di musim panas bersumber dari panasnya." Di dalam kitab Shahihain disebutkan, apabila panas sangat terik, maka tunggulah sampai panasnya menurun dan jangan sholat dulu. Karena sesungguhnya panas yang memuncak itu merupakan embusan dari neraka jahanam. Panasnya api neraka ini mencapai 70 kali lipat dari api terpanas di dunia. Dalam riwayat lain, Imam Ahmad mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Tahukah kalian bagaimana perumpamaan api kalian ini bila dibandingkan dengan api neraka jahanam? Sesungguhnya api neraka jahanam itu lebih hitam asapnya daripada api kalian ini dengan 70 kali lipatnya." Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Api neraka dinyalakan selama 1000 tahun hingga memerah, kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun hingga memutih, kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun hingga menghitam. Maka api neraka itu hitam dan gelap." Kesimpulannya, dalam surah Al-Mulk ayat 7 ini, kita dapat mengetahui tentang pendengaran keledai serta suara neraka yang mengerikan seperti halnya suara keledai. Dan kita juga dapat mengetahui tingkatan panas pada api di dunia ini. Secara teori, api terjadi karena reaksi pembakaran senyawa yang mengandung oksigen atau O2. Terbentuknya api adalah suatu proses reaksi kimiawi yang menghasilkan panas, cahaya, dan berbagai hasil reaksi kimia lainnya. Reaksi kimiawi ini disebut dengan oksidasi. Ini merupakan proses di mana molekul oksigen bereaksi dengan unsur lain dan saling melepaskan elektron hingga terjadinya api. Kemudian, para ilmuwan mempelajari api dan hubungan antara temperatur dan mereka menemukan bahwa warna api adalah merah. Kemudian, jika ditinggikan suhunya, maka warna api akan menjadi putih. Dan jika dinaikkan lagi suhunya, maka warna api akan berubah menjadi hitam. Dan fenomena ini disebut oleh para ulama, yaitu radiasi benda hitam. Coba bayangkan jika api neraka lebih panas 70 kali lipat dari api paling panas di dunia, yaitu inti bumi, yang berkisar suhunya lebih dari 6000 derajat Celcius. Namun, untuk kepastian dari beberapa derajat suhu api neraka, kita semua belum mengetahui berapa suhu yang pasti dalam api neraka tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.